Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala hari ini pada mata kuliah pengembangan kompetensi pendidik di semester 5A dan 5C untuk melakukan pertemuan terakhir ataupun pertemuan sebelum UAS, mereview ataupun mengulas kembali materi-materi kita setelah UTS. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku pembawa syafaat di muka bumi ini. Baiklah, untuk hari ini seperti sesuai kesepakatan kita pada ketentuan mata kuliah kita ini, awal, tengah, dan akhir menggunakan Zoom. Selebihnya kita menggunakan media sederhana lewat media grup WA ya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami, nanti bisa kita diskusikan ataupun belum maksimal terkait pembahasan kita di media WA, maka kita perlu di akhir untuk memberikan konfirmasi bagaimana pemahaman kalian terkait materi-materi yang sudah kita bahas ataupun sudah kita pelajari setelah UTS. Nah, Ibu tekankan mungkin kita membahasnya setelah UTS karena kalau seluruhnya akan terlalu banyak karena memakan waktu juga, mungkin tidak cukup 1 jam atau 2 jam. Kemarin yang setelah sebelum UTS kita juga sudah melakukan Zoom ya, kalau tidak salah, atau pakai Zoom nggak kita waktu itu ya, Feby ya? Zoom ya, kalau tidak salah ya? Ya, Ibu. Iya, nah, jadi sebelum UAS nanti biar kisi-kisinya Ibu kasih juga sekalian, biasanya soalnya kita soal itu output. Apa itu maksudnya soal output? Paling Ibu misalnya memberikan tema ataupun kasus, nah ini masuk kompetensi apa misalnya, ataupun seperti di RPP itu misalnya penerapan 4 kompetensi dalam pembelajaran itu seperti apa implementasinya. Kalian memberikan contoh, nah mungkin seperti itu aja untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian terkait mata kuliah kita. Intinya di dalam mata kuliah ini bagaimana kalian memahami 4 kompetensi guru. Masih ingat nggak apa saja 4 kompetensi guru? Ayo, kompetensi apa yang pertama? Yang sudah intinya itu ya, yang bahas kita yang kita bahas di mata kuliah ini. Karena 4 kompetensi ini adalah syarat bisa dikatakan guru profesional, bukan hanya profesional, sebelum profesional untuk menjadi guru harus menguasai 4 kompetensi. Nanti ketika kalian dilakukan supervisi, dilakukan pengawasan, dilakukan PLPG, akan berkaitan terus dengan 4 kompetensi ini. Bahkan instrumen-instrumen penilaian guru nantinya akan berbasis 4 kompetensi. Coba kalian lihat nanti kalau misalnya menjadi guru. Nanti siapa yang berhak mensupervisi guru? Ada yang masih ingat nggak? Coba Mama. Siapa yang berhak mensupervisi guru? Kepala sekolah, Kepala sekolah. Kepala sekolah, terus selain kepala sekolah siapa lagi? Kan waktu di PLP ada yang nanya Ibu, Ibu kami mau diawas sama guru biasa. Nah, Ibu rasa siapa gurunya? Kalau hanya guru PAI berarti belum bisa. Karena kalian sudah belajar ya, administrasi dan supervisi pendidikan. Siapa yang berhak menjadi supervisor? Yaitu kepala sekolah. Kemudian siapa lagi? Wakasek bagian kurikulum atau wakil kepala sekolah. Kemudian siapa satu lagi? Pengawas. Pengawas satuan gugus biasanya. Nanti kalau pengawas mekanismenya datang ke sekolah. Misalnya boleh per bulan, per 3 bulan datang. Sebenarnya pengawas itu mengawasi kinerja kepala sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan pengawas juga akan melakukan supervisi terhadap guru terkait pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau kepala sekolah dengan wakasek wajib melakukan supervisi baik di harian maupun bulanan ataupun per semester melakukan evaluasi. Nah, ini kinerja kepala sekolah. Maupun
job desk dari kepala sekolah itu adalah salah satunya supervisor. Nah, ya, jadi nanti apa namanya, kalian juga paham nanti ketika menjadi guru, kalau ada guru yang saya mau misalnya Feby, Feby, kamu misalnya jadi guru baru misalnya di satu sekolah. Nanti ujuk-ujuk ada guru PAI ingin mengawas kamu ataupun mensupervisi kamu. Bilang dengan tegas. Bisa seperti Ibu, sepertinya kalau di aturan dalam kebijakan yang berhak menjadi supervisor adalah ada ketentuan-ketentuan. Nah, ya, jadi di situ ada misalnya terkait undang-undang kepala sekolah, kinerja kepala sekolah, di situ ya. Nah, ini perlu dipahami juga. Terkait 4 kompetensi. Apa saja kemarin 4 kompetensi? Kompetensi pedagogik, Kompetensi kompetensi profesional, sosial, kepribadian. Iya, yang urut karena di situ kenapa harus runut? Sebenarnya aturannya runut itu terkait dengan implementasinya nanti terkait misalnya kompetensi pedagogi. Contohnya apa? Kompetensi pedagogi. Kalau contoh dari kompetensi pedagogik dalam pembelajaran, seperti apa? Nanti Ibu akan kasih kalian contohnya. Yo, seperti apa? Kemarin kan sudah PLP dong, sudah menguasai ya seharusnya. Kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Ya. Kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Nah, keterampilan dan skill guru dalam mengelola kelas. Nah, jadi apa namanya? Guru itu harus punya skill dalam mengelola kelas atau memanajemen kelas, ya. Jadi Ibu sering contohkan, misalnya bagaimana guru memanajemen kelas atau mengelola kelas. Anak yang berkacamata, anak yang berisik, itu harus dikondisikan sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya Nisa sudah tahu, oh ini anak yang si A ini kalau sebelum belajar dia lari-larian. Nah, kalau anak SD ya, dia lari-larian dulu, muter-muter dulu, nggak bisa ditertibkan. Nah, anak yang seperti itu harus dikuasai bagaimana karakteristiknya. Nah, di kompetensi pedagogik ini guru harus menguasai atau memanajemen kelas, mengelola kelas, termasuk menguasai karakteristik peserta didik. Ya, karakteristik peserta didik harus dikuasai. Tadi misalnya kalau anaknya sering lari-lari berarti anaknya apa? Nah, anak yang seperti itu treatmentnya harus apa? Suruh dia lari-lari dulu ke lapangan, baru suruh masuk ke dalam kelas. Capek dia ya. Setelah dia capek, baru suruh masuk ke dalam kelas daripada ketika dia belajar, dia rusuh. Nah, ini ya guru harus punya ya pengelolaan kelas ataupun skill manajemen kelasnya ataupun pengelolaan kelasnya harus jalan. Itu ada di kompetensi pedagogi. Jadi seperti itu. Ibu akan lihat kan. Oh ini bisa nggak Ibu share screen? Sepertinya belum bisa share screen ya. Sudah bisa Ibu. Sudah bisa? Oke. Nah Ibu mau share screen. Ini ya, instrumen RPP pembelajaran. Ini contoh instrumen terkait supervisi guru. Ini Ibu dapat dari Pak siapa ya kemarin? Pak Mariono atau Pak siapa ya Ibu lupa di pengawas sekolah SMP. Nah, Tangsel. Nah, ini dia punya instrumennya sendiri ketika melakukan pengawasan atau mensupervisi guru. Ini tidak lepas dari 4 kompetensi yang Ibu kita bahas ataupun Ibu sampaikan. Ini kalau kita lihat kegiatan pendahuluan. Ini instrumennya ya yang dipegang oleh EPSEK ataupun apa namanya pengawas tadi ya. Ini yang pertama apersepsi dan motivasi. Yang gimana sih apersepsi dan motivasi? Apersepsi apa? Persepsi masih ingat nggak ketika kalian PLP? Apersepsi itu apa? Apa? Ada yang masih ingat nggak? Apersepsi
motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penerapan strategi pembelajaran mendidik, baru pembelajaran media. Ini banyak ya, ini terkait pembelajaran. Oke, ada yang masih ingat nggak? Apa itu? Apersepsi dan motivasi. Apersepsi itu misalnya contohnya, anak-anak sebelum kita membahas materi tentang tajwid hari ini, minggu kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna. Apa itu? Jadi mengaitkan materi yang kemarin dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Definition ataupun pengertian dari apersepsi adalah mengaitkan materi yang kemarin yang sudah dibahas atau materi sebelumnya dikaitkan dengan materi pada hari ini. Gunanya untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk diingat bahwasannya materi yang kemarin sudah kita bahas harus dikaitkan ataupun tidak dilupakan oleh siswa-siswi ataupun murid dari guru tersebut ya. Nah, jadi itulah gunanya. Apa itu apersepsi? Kalau ditanya, Hilya, apa itu apersepsi? Apa Hilya? Apersepsi itu kegiatan yang untuk memulai pelajaran. Gimana sih, Bu? Nah, ayo yang benar pengertiannya apa? Mengaitkan pembelajaran materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang saat ini akan dibahas. Nah, itu definisinya. Tujuannya apa? Itu tadi ya, agar materi yang kemarin dikaitkan ataupun tidak dilupakan, masih diingat terus oleh siswa-siswa, ataupun memang ada kaitannya antara materi 1, materi 2, seperti itu. Maka ada keterkaitan antara materi 1 dan materi 2. Ini kalau kita dilihat, apersepsi mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengaitkan materi. Nah, itu apersepsi. Materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menyampaikan manfaat materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi. Nah, ini namanya dalam garis besarnya kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran oleh guru namanya apersepsi dan motivasi. Masuknya ke dalam ranah apa dalam 4 kompetensi itu? Ada yang tahu nggak? Yo. Ada yang tahu? Kompetensi apa kira-kira? Indriani? Kompetensi apa kira-kira apersepsi dan motivasi? pedagogik. Iya, pedagogik. Nanti lihat lagi ya cakupan dalam undang-undang guru dan dosen atau dalam undang-undang Sisdiknas. Nanti kita lihat lagi, ada ibu juga ada contohnya. Nah, ini ya kita lihat. Setelah itu, misalnya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi kita atau membahas materi kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan dulu, masih ingat nggak materi yang kemarin? Nah, itu namanya apersepsi ya. Nanti guru harus memberikan motivasi juga. Hari ini bagaimana keadaannya anak-anak? Nah, juga itu bagian dari motivasi ataupun terkait dengan 4 kompetensi tadi, termasuk kompetensi pedagogik. Semangat nggak hari ini? Aduh, kok si alesu banget. Kenapa? Males Bu, belum sarapan. Nah, guru harus memberikan pendekatan emosional ataupun motivasi agar anak tetap semangat. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, menyampaikan kompetensi rencana kegiatan. Ini namanya tujuan pembelajaran kalau di RPP. Ada nggak di RPP kalian tujuan pembelajaran? Maka harus disampaikan apa yang harus dicapai oleh guru dan murid dalam materi ini. Misalnya harus bisa menjelaskan siswa-siswi pada pertemuan ini di tujuan pembelajaran di RPP, nanti kalian akan tulis, ini nanti jadi penilaian oleh pengawas ataupun supervisor. Kalian harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid. Apa tujuannya anak-anak? Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menghafal atau menyebutkan Asmaul Husna dengan nyanyian apa?
Nah, itu terkait improve guru ya, kalau sudah ada nyanyian-nyanyian. Itu juga harus disertakan ataupun disebutkan ataupun dinyatakan oleh guru ketika menyampaikan tujuan pembelajaran. Gunanya untuk apa? Agar murid tahu, oh, aku harus bisa nih menyebutkan Asmaul Husna, ada 99. Nah, masuklah nanti kegiatan inti. Baiklah anak-anak. Nah, di kegiatan inti ini kita harus apa? Menggunakan strategi pembelajaran, model pembelajaran. Kira-kira kalau Asmaul Husna, cocoknya strategi ataupun model pembelajarannya apa? Atau metodenya apa? Kira-kira. Sayyidah Humairoh, kira-kira kalau terkait materi misalnya Asmaul Husna atau lebih dekat dengan Allah. Apa kira-kira model pembelajarannya? Model Kira-kira metodenya yang cocok apa? Metode bernyanyi kah? Mendongeng kah? Telling story kah? Nah, kalau telling story berarti untuk sejarah. Nah, kalau untuk Asmaul Husna, kira-kira mind mapping cocok nggak? cocok, Bu. Nah, iya, misalnya sebelumnya anak-anak sudah disuruh bawa kertas kartun, nanti digunting-gunting ada buat pohonnya itu Allah, nanti daun-daunnya atau cabang-cabangnya adalah nama-nama Allah. Akarnya apa? Al-Quran, dan misalnya kitab Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, jadi seperti itu. Itu menarik menurut Ibu ya. Bagaimana kalian menguasai model, metode, ataupun. Nah, ini juga masih masuk ke dalam apa? Kalau sudah kegiatan inti masuknya ke dalam apa kira-kira? Kompetensi apa? Kalau sudah kegiatan membahas materi, menguasai metode dan model pembelajaran, kira-kira apa tadi? Apa kompetensi apa? Kira-kira yang sudah pemakalah masih ingat nggak? Kompetensi inti bukan, Bu? Itu Kompetensi bukan, inti itu kegiatan inti. Kompetensi profesional bukan? Ya, itu dia kompetensi profesional. Bagaimana guru harus menguasai materi pembelajaran, model pembelajaran, kurikulum pembelajaran itu ada di kompetensi profesional. Nah, terkait materi ataupun penguasaan materi itu ada di kompetensi profesional, ya. Itu contohnya ya. Itu ya. Kegiatan inti ini berkutik dengan kompetensi profesional. Bagaimana guru harus menguasai pendekatan saintifik dalam kurikulum K13 misalnya. Bagaimana guru menguasai materi, hadis, ya. Nah, di buku sebenarnya sudah lengkap, tapi Ibu rasa karena kalian guru PAI, misalnya di buku memang sudah lengkap penjabaran-penjabaran. Tapi untuk melakukan improvisasi, misalnya terkait materi tajwid, boleh kalian menggunakan bukunya Pak Fatoni, metode Maisuro. Contohkan. Nah, misalnya kalau metode tajwid berarti harus dengan metode apa? Kalau belajar materi tajwid berarti dengan metode apa yang cocok? Ayo, kalian habis PLP kemarin, metode apa yang cocok? Kira-kira metode apa nih? Demonstrasi. Ya enggak? Guru harus memberikan contoh. Ya, atau materi fikih tentang wudhu. Kalau wudhu mah walaupun enggak demonstrasi, sekarang ada video-video ya yang bisa ditampilkan atau diintegrasikan dalam pembelajaran. Tapi tetap metodenya harus dipertimbangkan apa yang cocok. Ini terkait kompetensi apa tadi profesional juga. Bagaimana guru menguasai ya, menguasai teknik pembelajaran, menguasai materi, model pembelajaran, kurikulum pembelajaran itu di kegiatan inti ini ada di kompetensi apa namanya kompetensi profesional. Tapi sebenarnya empat kompetensi itu terintegrasi satu sama lain. Ketika guru membuka kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, memang harus mempunyai keterampilan membuka kelas, berkomunikasi dengan baik, dengan lugas. Itu ada di kompetensi apa? Sosial, tapi diterapkan dalam awal pembelajaran. Iya enggak?
Nah, menjelaskan dengan lugas, menyampaikan materi dengan baik, menguasai materi dengan baik. Itu ada di tadi menguasai materi pembelajaran ada di kompetensi profesional. Tapi ketika menjelaskan bagaimana guru berkomunikasi, "Hei Humairo, ayo dengerin guru. Ayo sini." Itu termasuk ke dalam kompetensi sosial. Bagaimana guru menjelaskan, ya. Itu komunikasi termasuk ke dalam kompetensi sosial. Nanti dibuka lagi 4 kompetensi. Nah, ini ya, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, menyajikan materi yang sistematis. Guru yang paling penting juga harus bisa. Nih, di sini ntar dulu, gimana ya Ibu menemukan? Guru itu harus bisa memberikan contoh yang konkret. Asmaul Husna itu apa sih Bu? Kok nama Allah kok kayak gitu sih? Nah, agar anak tidak pusing, maka guru harus bisa memberikan contoh yang konkret. Bagaimana memberikan ataupun menyajikan materi yang abstrak kepada materi yang konkret. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Berarti memberikan contoh yang nyata salah satunya. Kalau anak-anak pusing misalnya terkait materi ro itu ini, tafhim itu ini. Pusing kan anak. Oh, tafsim itu membaca dengan tebal. Ro, tahu. Nah, jadi anak-anak paham. Jadi begitu ya. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Ini kita bisa lihat di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kalau anak SD berapa menitnya? Berapa jam pelajarannya? 1 jam itu hitungannya berapa? Masih ingat nggak kemarin? Berapa menit? Hilya, masih ingat nggak? Kalau untuk anak SD 1 jam itu hitungannya berapa menit? Yo, berapa? Ada yang masih ingat nggak? Di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi harus paham. Kalau guru tidak on time, tidak tepat waktu. Misalnya Ida udah datang telat, mengulur-ngulur waktu. Iya nggak? Atau kurang memberikan materi. Nanti akan diprotes, itu masuk ke dalam evaluasi. Jadi nanti guru harus tepat waktu, kemudian teng 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 misalnya belnya berbunyi, oh gurunya masih ceramah aja. Muridnya udah, aduh Bapak ini kok nggak selesai-selesai, Ibu ini kok nggak selesai-selesai ya. Kapan deh selesainya? Padahal udah ya, waktunya jajan nih. Nah, jangan sampai itu mengambil waktu siswa untuk jajan atau bermain. Makanya harus tepat waktu. Misalnya kalau SD 35 menit, 40 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Itu harus tepat waktu seperti itu ya. Hitungan jamnya ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar. Kemudian guru tidak boleh gaptek. Ini ada di kompetensi apa? Guru mampu memanfaatkan media sumber belajar dan dalam pembelajaran. Ini dalam kompetensi apa? Yo. Ingat nggak? Profesional, Ibu. Profesional. Ya, tadi ya terkait model pembelajaran, kemudian kalau profesional tadi memahami kurikulum, ilmu dalam pedagogik ya sepertinya ya. Nanti dilihat lagi di peraturan guru atau undang-undang Sisdiknas ya untuk bagaimana penerapan ataupun contoh dari 4 kompetensi itu ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Nah, tadi ini salah ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Ini masih kelihatan ya. Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi model pembelajaran saat ini melaksanakan penilaian pembelajaran. Nanti ada penilaian pembelajaran ini
sikap, pengetahuan, keterampilan. Sudah ada biasanya di RPP ataupun di buku ya. Sebenarnya enak guru itu tinggal menjalankan atau kalau memang mau bereksplorasi. Kalau di buku misalnya, Bu, kalau di buku itu cuma kayak soal-soal aja, Bu, soal tes aja. Boleh kalian menggunakan puzzle, menggunakan tabel, menggunakan kuis ya, menggunakan misalnya ular tangga. Ada banyak improvisasi. Silahkan kalau kalian ingin melakukan eksplorasi ataupun improvisasi terkait penilaian sikap. Nah, tapi perlu diketahui, kalau terhadap penilaian sikap, apa cocok nggak dengan pertanyaan? Cocoknya dengan apa? Kalau sikap, penilaian sikap. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau penilaian sikap yang dilakukan oleh guru cocoknya dengan apa? Apa dengan kuis, apa dengan pertanyaan, apa dengan apa yang cocok kira-kira apa? Kalau penilaian sikap. Kemarin ada yang melakukan penilaian sikap enggak ketika PLP? Oke, Siti Hopipa. Kira-kira kalau ngelihat anak itu, oh ini bagus banget karakternya, kira-kira apa? Itu yang cocok. Penilaian sikap itu dilakukan dengan kira-kira, nah ada panduannya nanti melalui pengamatan ataupun observasi. Itu ada ya nanti ya pedomannya ataupun di RPP dan di buku sudah ada. Jadi nanti ada jurnal guru. Misalnya Siti Isna ini ketika menjadi guru, kok ada anak ini kok nggak ikut kerja kelompok ya? Nah, jurnal guru harus dicatat tuh. Nanti hari apa, tanggal berapa dalam bentuk tabel nanti biasanya ya. Apa namanya? Harus melakukan penilaian sikap. Itu setiap hari. Misalnya kalau jadi guru PAI ataupun jadi wali kelas, harus melakukan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan apa? Bentuk konkretnya kalau kita bisa nilainya. Kalau sikap kan berarti dengan bagaimana anak, attitude anak ya, ataupun bagaimana anak bersikap. Misalnya dia ini tidak ngerjain tugas nih, itu dicatat sama guru untuk dilaporkan nanti ke orang tua. Ada jurnal guru ya, hari misalnya siapa nama, hari, tanggal, nama siswanya, kemudian kejadiannya jam berapa, perbuatannya apa, itu dicatat. Bukan buku hitam ya, jangan diartikan itu kayak buku hitam seperti jurnalis guru. Anak yang berprestasi juga harus dicatat. Misalnya nanti Hovifah Zahro menjadi, nanti catatannya anak-anak yang bermasalah aja, jadi nggak ketahuan yang berprestasi. Padahal ada anak yang rajin, itu juga dicatat dalam jurnalis guru. Nah ya, itu ya, jadi ini termasuk ke dalam profesional. Nah, bagaimana guru memberikan teladan? Kalau guru memberikan teladan, anak-anak tadi sebelum masuk gurunya itu seharusnya jangan nyuruh-nyuruh aja ketika misalnya misalnya terkait kedisiplinan, terkait membuang sampah atau kebersihan. Guru dulu misalnya kalau lihat ada sampah di depan kelas, ambil sama guru. Nanti sebelum masuk kelas, kalau kelasnya berantakan baru, anak-anak, ibu tadi sudah ambil sampah, sekarang giliran kalian yang membersihkan kelas. Agar, nah itu jangan sampai kita tidak menyampaikan tujuan kenapa mereka harus membersihkan kelas. Itu perlu disampaikan agar pembelajaran menjadi kondusif, nyaman, atau anjuran dari Rasulullah mencintai kebersihan. Misalnya kebersihan bagian dari iman. Itu perlu disampaikan agar anak-anak tahu manfaat dari sesuatu yang mereka lakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi guru itu harus memberikan teladan. Maksudnya itu ada di kompetensi kepribadian. Lingkupnya sangat besar, kompetensi kepribadian. Misalnya Saidah Humairoh. Nah, Saidah Humairoh ini ketika menjadi guru. Itu loh Bu Saidah Humairoh yang cerewet itu. Nah, itu menjadi ciri khas kalian atau identitas kalian. Itu masuk ke dalam ranah kompetensi apa? Kepribadian. Oh, Ibu Roshidah yang jilbabnya cantik itu ya Bu, kalau lewat senyum terus Bu, ramah banget. Nah, itu identitas kalian. Itu merupakan cerminan dari kompetensi kepribadian. Bagaimana guru memberikan teladan, berkomunikasi, menuturkan kata-kata yang baik. Nah, itu masuk ke dalam kompetensi kepribadian.
Itu ya, banyak kasus ya saat ini, misalnya guru kemarin, ustadz yang siapa yang kemarin ya, yang pimpinan pesantren itu memperkosa 14 santrinya seperti itu tidak mencerminkan kompetensi kepribadian. Atau guru-guru marah. Nanti kalau Siti Hopifatun Zahro jadi guru, kamu ya, atau rasis. Nah, itu tidak bagus. Dasar orang Bengkulu, dasar orang Sunda. Nah, itu nggak boleh. Ya, kamu ini, nah ini nggak boleh membawa-bawa nama ras ya, ataupun daerah. Nah, guru saat ini harus apa? Sesuai dengan instruksi Kemenak kemarin, maupun dosen maupun guru harus mengimplementasikan aspek multikultural, ya, multi agama, ya, apa namanya? Maksudnya tuh kemajemukan di Indonesia. Nah, itu harus ditekankan juga dalam pembelajaran. Tidak boleh misalnya Siti Isna ini nanti, oh kamu ini dasar ya. Kalau misalnya anaknya bermasalah, tapi jangan bawa-bawa nama rasnya. Mungkin personal ya yang bermasalah. Jadi kita sebagai guru jangan sampai membawa hal-hal yang negatif seperti itu. Itu cerminan dari kompetensi kepribadian. Nah, sekarang kompetensi apa namanya? Kompetensi sosial. Contohnya bagaimana kompetensi sosial dalam kehidupan sehari-hari guru? Ada yang bisa contohkan nggak? Ayo. Kira-kira kompetensi sosial. Nah, di sini tadi perlibatan peserta didik dalam pembelajaran, merespon positif, menunjukkan sikap terbuka, menumbuhkan keceriaan. Ini termasuk ke dalam kompetensi apa? Kepribadian. Nah, iya ya, berarti kan kita lihat tadi 4 kompetensi ini harus terintegrasi dalam satu kali pembelajaran atau setiap pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Kita lihat kegiatan penutup, memfasilitasi dan membimbing peserta didik merangkum materi. Ini kan kegiatan penutup, memberikan umpan balik, melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut. Ini termasuk ke dalam komunikasi, intinya dalam kompetensi sosial itu bagaimana guru melakukan sosialisasi yang baik, berkomunikasi yang baik. Misalnya, guru dalam kehidupan bertetangga, dia harus melakukan komunikasi yang baik dengan tetangganya. Jangan nanti Zahro, ngapain bertetangga kayak gitu. Jangan, itu termasuk ke dalam 4 kompetensi juga. Bagaimana guru harus melakukan sosialisasi dengan baik. Di lingkup sekolah, dengan guru, dengan kepsek, dengan satpam, dengan staf, ya, dengan murid, dengan wali murid. Nah, itu harus melakukan komunikasi yang baik. Sementara di lingkup non sekolah, berarti dengan tetangga, dengan ibu-ibu pengajian, dengan keluarga, itu merupakan dari cerminan kompetensi ya, bagaimana bersosialisasi dengan baik, ya. Jadi seperti itu ya gambaran 4 kompetensi dalam pembelajaran. Kalau ditanya sekarang, Febi, kalau guru membuka dengan pembelajaran dengan baik, menggunakan salam, melakukan pendahuluan, terus menanyakan kabar baik anak-anak, itu termasuk kompetensi apa? Ayo. Gimana kira-kira? Ini harus bisa dibedakan ya. Tadi kalau terkait materi, apa namanya, itu kompetensi profesional. Metode pembelajaran, model pembelajaran terkait penerapan kurikulum ada di kompetensi profesional. Kalau pedagogik tadi bagaimana? Contohnya, coba PB. Pedagogik. Pedagogik. Iya, contoh dari kompetensi pedagogik. Ini Bu kirim dulu ke kalian contoh yang tadi ya. Cara berkomunikasinya Ibu kepada anak-anak. Menguasai karakteristik peserta didik. Lingkupnya sangat besar. Misalnya tadi ada pendekatan emosional ke anak-anak. Bagaimana misalnya harus memahami, oh anak ini visual. Kalau anak ini visual, berarti apa yang harus kalian lakukan ketika mengetahui anak ini rata-rata visual? Berarti model pembelajarannya harus diketahui, metodenya. Jadi sebenarnya
kompetensi itu terintegrasi ya satu sama lain. Ketika guru misalnya berkomunikasi dengan baik dan benar, itu masuk kompetensi apa? Kepribadian kah atau sosial kah? Sosial, Bu. Bisa masuk sosial dan kepribadian, ya enggak? Nah, itu juga harus diterapkan. Tapi ada bedanya tetap satu sama lain. Ini Ibu lihatkan perbedaannya. Sebentar. Bentar ya, di sini 4 kompetensi ini nih. Nah, kita lihat di sini. 4 kompetensi. Kompetensi pedagogi, memahami peserta didik secara mendalam dengan indikator sosial, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan kepribadiannya, mengidentifikasi bakal ajar awal peserta didik, seperti kayak kita mengidentifikasi, oh ini bakatnya di sini, ini juga termasuk ke dalam kompetensi pedagogik. Termasuk tadi karakteristik ya, ini masuknya luas cakupannya karakteristik peserta didik ya. Merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran indikator esensial, menata latar setting pembelajaran. Nah, tadi mengkondisikan kelas, mengelola kelas. Berarti masuk ke dalam kompetensi pedagogik. Nanti Feby, anak yang berkacamata kamu taruh di ujung sana. Nah, nggak pahamlah dia ya. Atau anak yang berisik kamu taruh di ujung, makin berisiklah dia. Nah, berarti itu harus disesuaikan dengan setting kelas atau setting pembelajaran. Mengembangkan peserta didik ya, tadi memotivasi ya, tadi. Kalau kepribadian, nah berarti guru itu harus kepribadiannya mantap, stabil, kepribadian yang dewasa, arif, kepribadian berwibawa, tadi memberikan teladan, akhlak mulia. Sosial, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Nah, ya, mau di lingkungan sekolah, ya, mau profesional, menguasai substansi keilmuan. Tadi materi harus dikuasai. Menguasai struktur dan metode keilmuan. Nah, ya, kemudian bersifat holistik. Nah, ini kurikulum ya, misalnya yang bersifat holistik, integratif, penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu, menyelenggarakan pembelajaran mendidik yang meliputi perencanaan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi. Nah, ini masuk ke dalam, berarti RPP ini menurut Ibu masuk ke sini ya, bukan pedagogi ya. RPP, evaluasi, penilaian masuk ke dalam ranah kompetensi profesional. Jadi kalau ditanya nanti sudah nggak bingung lagi. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu kirimkan contoh ini tadi ya, instrumen. Nah, kalian paham. Silakan kalau ada pertanyaan yang masih bingung. Yo. Kira-kira paham ya terkait apa namanya bagaimana kegiatan guru, instrumen. Oke. Silakan. Ada pertanyaan atau sudah paham semua nih kayaknya ya? Iya, silakan. Kalau masih ada pertanyaan sebelum kita tutup. Nah, itu yang link itu yang Ibu kirim itu yang contoh 4 kompetensinya ya. Yang instrumennya tadi seperti instrumen penilaian untuk penerapan 4 kompetensi. Nah, jadi kalau dilihat 4 kompetensi ini kalian akan terus berkutik, akan terus terhubung ketika kalian menjadi guru nanti. Karena apa? Ketika kalian mengajar harus terintegrasi satu sama lain. Tadi ya 4 kompetensi baik dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup dalam pembelajaran. Nanti soal PLPG. Nah, ketika misalnya soal PLPG Ibu akan contohkan satu. Ketika anak di dalam kelas muntah misalnya atau kencing di dalam kelas, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ini masuk kompetensi apa? Masuk nggak ke dalam 4 ranah kompetensi tadi soal tersebut? Itu ada di soal PLPG ataupun soal kompetensi guru. Apa itu? Ranah apa? Hah? Gimana tadi?
Kompetensi apa? Kalau ada anak yang muntah atau kencing di dalam kelas, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru terhadap anak tersebut atau di dalam kelas? Masa anaknya, lo kamu pulang deh, pulang sana, begitu nggak? Kira-kira. Iya, Bu. Nanti ya, kamu ya kencing di dalam kelas, dasar. Nah, ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang guru kalau ada kejadian seperti ini? Masuk loh dalam dalam soal nanti PLPG ataupun 4 kompetensi guru kalau mau sertifikasi guru. Soal-soal seperti ini masuk. Kira-kira apa? Ibu tidak mau coba deh. Apa? Masuknya ke kompetensi kepribadian nggak sih, Bu? Masuknya ke kompetensi apa? Kepribadian. Pedagogik, ya enggak? Nanti anak ini kenapa ya? Tadi harus melakukan setting pembelajaran. Nah, tapi ketika gurunya bersikap, boleh tadi harus stabil. Itu juga terintegrasi, iya enggak? Masuk juga ke dalam ranah kompetensi kepribadian, bagaimana kita harus bersikap. Nah, tapi terkait pengelolaan kelasnya itu berada di ranah kompetensi pedagogi. Jadi seperti itu ya. Ini harus paham benar-benar 4 kompetensi itu. Nanti bagaimana berperilaku di masyarakat, di lingkup sekolah itu baru masuk kompetensi sosial. Terkait materi, model pembelajaran, evaluasi, menggunakan referensi-referensi yang akurat, itu kompetensi apa? Profesional bukan profesional. Nanti kalau ujian sidang ya Ibu selalu menanyakan ini. Kadang kakak kelas kalian ini bingung loh. Padahal di skripsinya misalnya mengangkat kompetensi profesional. Ditanya nanti bingung. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan 4 kompetensi dan paham bagaimana implementasinya dalam pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika guru menyapa satpam, itu maksudnya kompetensi apa? Assalamualaikum Pak Satpam. Yo, ayo loh. Hampir mirip nggak sama kepribadian? sama Ibu. Kira-kira yang tepatnya kompetensi apa? Sosial nggak, Bu? Ibu. Iya, sosial. Tadi berperilaku ataupun melakukan sosial. Nah, perilaku sosial kita. Assalamualaikum Bang. Nanti kalau ke kampus kalian jangan ujuk-ujuk Assalamualaikum Bang, mohon izin masuk ya. Nah, itu juga masuk ke dalam kompetensi sosial. Tadi pribadi yang stabil, melakukan teladan suri teladan. Itu baru masuk ke ranah kompetensi kepribadian. Dalam pembelajaran misalnya kita contohkan Feby atau Miftah, pakaiannya harus punya ciri khas. Anak-anak, tadi bertutur kata. Ya enggak? Bertutur kata yang lemah lembut. Itu masuk ke dalam kompetensi apa? Kepribadian. Jadi begitu ya. Oh, Kak Bu Miftah itu yang pakai kacamata. Galak nggak Bu? Galak, kayaknya galak deh Bu. Nah, itu mencerminkan identitas kalian ataupun aspek kompetensi kepribadian maksudnya. Nah, jadi seperti itu ya. Inilah mata kuliah kita ini untuk kalian tahu. 4 kompetensi ini sebenarnya digunakan selalu, terintegrasi selalu dalam kehidupan guru atau dalam pembelajaran. Harus selalu memang digunakan dalam setiap pembelajaran, ya. Tapi harus paham, oh ini maksudnya ranah mana? Ini maksudnya ranah mana? Kompetensi mana? Tadi kegiatan pendahuluan banyaknya di ranah pedagogi. Kemudian kegiatan inti masuknya banyak di ranah profesional. Kegiatan penutup selingan antara ranah sosial ataupun ranah apa tadi? Kepribadian misalnya. Tapi juga kan di penutup ada evaluasi, ada penutup. Ya enggak? Itu masuk juga ke dalam. Nah, tapi harus dipisahkan penutupnya itu misalnya evaluasinya terkait materi berarti ranah profesional. Jadi harus bisa dibedakan. Silakan kalau ada pertanyaan, misalnya ada kasus Bu, ini seperti ini. Coba kalau ada pertanyaan, silakan. Ayo.
Silakan kalau ada pertanyaan, kira-kira paham ya? Ketika kalian ditanya, misalnya, Hilya, di dalam kegiatan pendahuluan itu berarti guru itu tadi harus melakukan apersepsi. Apa itu apersepsi? Hilya. Bu, kok aku lagi ditanya tadi udah, Bu, nggak apa-apa. Untuk penguatan. Yuk. Memulai kegiatan dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Ya, tadi udah Ibu kirim ya, instrumennya bisa dibaca dan dilihat. Jadi itu yang harus diimplementasikan oleh guru dalam instrumen. Kalau di RPP kan hanya begitu aja ya. Tapi ketika di penilaian dia lebih detail juga ya. Kalau RPP kan kalian sudah tahu kemarin. RPP misalnya kegiatan pendahuluan. Tapi di RPP kadang tidak tertuang detail seperti itu. Tapi di penilaian instrumen pengawas, supervisor, itu Ibu dapat dari pengawas Tangsel. Pak siapa ya, lupa, Ibu udah lama kemarin di tahun 2020 awal atau 19 ya. Nah, jadi waktu penerapan K13 belum berakhir, sekarang kan MBKN. RPP-nya 1 lembar, justru tidak detail seperti itu ya. Di RPP sekarang kan sangat ringkas, tapi juga harus memuat hal-hal seperti itu. Kenapa RPP 1 lembar? Kata Pak Nadiem itu justru tidak menyeberatkan, tidak membebankan kepada guru berkutik dengan administrasi, aku harus ngapain ini. Tapi kalian bereksplorasi di dalam kelas, tapi harus memuat hal-hal yang tadi di di dalam instrumen penilaian tadi, ya kan? Kalau di guru, di dalam buku guru PHI itu juga sebenarnya sangat detail. Guru harus ngapain setelah selesai materi, harus memberikan refleksinya dalam bentuk tugas apa. Nah, itu ya. Tapi yang selalu Ibu ingin tekankan ketika kita menjadi guru PAI, ingat nggak kalian sama guru PAI kalian di SD, SMP, SMA, apa yang membekas? Keteladanannya, tutur katanya. Ya nggak, oh Ibu ini baik banget. Ibu kalau ingat dulu, yang Ibu ingat adalah guru SD. Bapaknya baik banget. Ya enggak? Ya Allah baik banget. Nah berarti itulah sosok guru yang bagus di mata murid. Apa keteladanan, 4 kompetensi tadi ya. Berarti nanti kalau ketika kita menjadi guru harus selalu memberikan hal-hal yang positif, jangan membentak-bentak seperti itu. Nah itu harus memberikan contoh. Nah menegur juga harus sesuai. Ya, jadi seperti itu. Itu ingat nggak kalian guru SD kalian, SMP kalian? Atau ingatnya, guru agama saya mau Bu, galak banget ibunya. Biasanya matematika yang galak, ya nggak sih? Nah, ya. Tapi kalau guru agama biasanya kenangannya bagus sih. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kurang tahu juga tergantung sekolah, ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang harus dicamkan. Intinya guru agama ini tadi 4 kompetensi menguasai materi, ya. Jangan sampai ada juga wacana seperti ini. Anak PAI mah cuma paham model metode mengajar aja, Bu. Yang lebih menguasai materi justru anak IAT, anak syariah. Jangan sampai kita mendengar itu. Berarti kalian juga harus paham. Makanya kita ada materi ataupun mata kuliah studi materi PAI. Ya enggak sih? Untuk kalian lebih paham. Kalau misalnya tentang misalnya fikih, carilah kitab-kitab. Ya, kitab-kitab fikih 4 mazhab. Ya, punya Imam Hanafi, Hambali juga harus dikemukakan. Jangan satu imam, misalnya seperti apalagi anak SMA, anak SMK. Atau lagi misalnya terkait hadis. Carilah hadis kutubut tis'ah atau kutubus sittah. Nah, Rawahu Muslim, Bukhari, Ibnu Majah. Jangan sampai yang riwayatnya tidak jelas. Itu harus diberikan kepada anak-anak. Jangan sampai kalian kalah juga sama anak IAT tentang tafsir. Setidaknya kalian sudah pahamlah bagaimana tafsir-tafsir ayat pendidikan. Ya, jadi anak PAI jangan sampai ada wacana mau dibubarkan. Prodi Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Karena apa? Makanya ada PPG ini, kalau kata Prof. Abu Dinata, ini menjadi dilema. Kenapa? Setelah lulus, calon guru PAI, guru FKITA ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, termasuk UIN, termasuk semua kampus yang ada fakultas keguruannya, dilema. Ada PPG sekarang, tapi memang PPG itu dalam jabatan atau prajabat. Yang dimasuk dalam jabatan orientasinya
adalah calon sertifikasi guru ataupun guru yang akan menerima sertifikasi guru. Sudah menjadi guru, nanti ada mendaftar, ada panggilan untuk melakukan PPG atau PLPG. Nah, itu di dalam jabatan. Sementara prajabatannya apa? Berarti kalian setelah lulus belum bisa menjadi guru. Nah, harus kuliah lagi? Enggak juga, tapi cepat-cepat daftar menjadi guru. Enaknya itu PPG dalam jabatan ketika menjadi. Nah, misalnya anak IAT mau jadi guru, dia sudah bisa ikut PPG. Kita jadi guru juga dia. Bisa. Nah, ini kan berarti tantangan buat kita prodi keguruan. Ya. Ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita harus benar-benar menguasai bagaimana apa itu guru, bagaimana tindakan guru, implementasi menjadi guru. Jangan sampai kita tergerus oleh waktu, oleh zaman, hilang prodi kita. Padahal perlu sekali, karena apa? Misalnya anak syariah tidak menguasai bagaimana teori-teori pembelajaran, pendekatan emosional terhadap peserta didik, upaya-upaya melakukan ataupun upaya-upaya untuk anak nyaman dengan guru. Itu adanya di ilmu pedagogi, iya enggak? Ataupun di ilmu didaktik, ilmu keguruan. Nah, tapi kalian berarti harus menguasai tafsir, syariah, kalau materi-materinya terkait syariah. Maksud Ibu seperti itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup. Soalnya jadi hanya satu, nanti Ibu kirim di malamnya. Nanti ingatkan Ibu Pebi ataupun Ida untuk soal ya, nanti Ibu kirim. Nanti boleh di Google Drive atau boleh di Google Classroom. Nanti mau di Google Drive atau Google Classroom kayak UTS kemarin? Gimana? Google Drive aja, Ibu. Oke, boleh nanti dikoordinir sama ini ya. Sama Ibu minta tolong Pebi sama Ida akumulasi absensi ya untuk disiapkan Ibu isi pertemuan pertama sampai akhir. Sama ada yang bermasalah tahfidz nih? Kalau di kelas alhamdulillah tidak ada, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi Ibu akan tetap membagi nanti dosen pembimbing sehingga kalian sudah bisa konsultasi setelah kegiatan terakhir kemarin 25 ya, nanti kegiatan deskripsi. Ibu akan bagi dosen pembimbing. Jadi kalian sudah bisa konsultasi judul. Untuk judul kalian boleh berubah. Silahkan mau berubah. Tapi nanti sudah diarahkan oleh dosen pembimbing sehingga judulnya itu terarah sesuai dengan profil lulusan kita. Ini kemarin ada kasus juga, kakak kelas kalian lama tidak bimbingan, bermasalah tahfidz, ujuk-ujuk mau ujian. Tapi judulnya mengangkat tentang RA. Salah nggak? Sama profil lulusan kita. Padahal kita kan gurunya itu guru PAI, SD, SMP, dan SMA, bukan RA atau PAUD. Nah, nanti jangan salah kalau kalian ingin meneliti harus disesuaikan dengan ranah profil kalian. Menjadi guru. Ya, menjadi guru PAI di satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTS, SMA atau SMK atau MAN. Nah, berarti objek penelitian kalian harus disesuaikan dengan itu. Jangan nanti meneliti RA, kemudian lab school, bukan lab school, PAUD, TK. Itu nggak nyambung sama profil lulusan. Bagusnya juga kalau mau meneliti tentang kePAI-an. Kemarin ada juga yang meneliti tentang bahasa Arab. Tok murni. Nah, kita bukan jurusan sastra. Nanti pusing lihat. Ya enggak? Boleh saja bahasa Arab masuk ke ranah dalam pembelajaran PAI tapi di madrasah ataupun ini. Nanti disesuaikan lah ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada yang nanya dari tadi? Yo, silahkan boleh di luar tema ataupun materi kita. Mau nanya apa, silahkan. Tapi kira-kira paham ya gambarannya terkait 4 kompetensi tadi ya, Yo ya. Coba Ibu tanya, Ibu cek. Siti Nasria, coba contohkan lingkup kompetensi pedagogik dalam pembelajaran. Yo. Siti Nasria, ada enggak?
Ada nggak Siti Nasriah? Oh, ada Zoom-nya aja ya, orangnya kemana? Lagi makan bakso atau lagi kemana? Ada nggak Siti Nasriah? Oke. Coba Miftah contohkan ranah atau contoh dari ranah kompetensi pedagogik dalam pembelajaran. Apa contohnya tadi? Contoh dari ranah pembelajaran pedagogik, Mm-mm. Ibu. Iya. Apa tadi? Yo. Apa tadi contohnya? Penerapannya kalau dalam pembelajaran? Guru ngapain? Itu Ida lagi di mana, Ida Roshida? Rame sekali ya. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Itu teman satu kosnya atau gimana? Kalian pada di rumah atau di kos ini? Ayo Miftah, apa tadi Miftah? Guru dapat mengidentifikasi karakteristik pada setiap pembelajaran peserta didik di kelas. Itu kemudian guru juga dapat memastikan bahwa peserta didiknya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, oke itu bisa. Tapi itu belum terlalu real. Tadi yang realnya tadi kalau anak berkacamata, anak tadi yang misalnya suka visual ya. Jadi guru harus menguasai karakteristik peserta didik. Misalnya learning style-nya apa? Kalau misalnya nanti Miftah ngajar di SMP, learning style anak SMP itu mayoritas apa di kelas tersebut? Kalau misalnya mereka suka yang joget-joget, berarti harus terintegrasi dengan musik-musik ya. Kalau misalnya suka visual, nanti sajikan materi-materi yang dibahas dengan video, dengan PowerPoint. Nah, ini tuh termasuk ke dalam kompetensi pedagogik tadi. Nah, itu tadi. Kalau ada anak yang nangis di dalam kelas, itu termasuk ke dalam kompetensi pedagogik. Jadi seperti itu ya. Coba dibucek lagi ke Natijatul Kamilah. Coba contoh dari kompetensi profesional. Oke, Natijah, Kamilah, Natijatul Kamilah, coba colong sebutkan atau contohkan contoh konkret dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada kompetensi profesional. Dalam kompetensi profesional guru, itu guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Terus mampu melaksanakan peran dan fungsinya, dan juga apa tadi? Dan juga kita sebagai guru mampu menggunakan teknologi, Bu. Oke, coba Indriani. Ya, oke. Indriani, contoh konkretnya seperti apa? Tadi terkait kompetensi profesional. Kok nggak ada suara ya? Kalian dengar nggak? Ibu, kok nggak dengar ya? Apa tadi contohnya yang diterapkan oleh guru kompetensi profesional dalam pembelajaran? Apa? Oke. Apa? Kok nggak kedengeran ya? Kalian dengar nggak? Oke. Yo. Menguasai materi, cara mengajar guru-guru,
Ya. untuk peserta didik itu seperti apa, memperhatikan anak-anaknya juga. Ya, tadi intinya berkaitan dengan ataupun terkait dengan penguasaan materi, model pembelajaran, kurikulum, evaluasi ya, termasuk RPP itu ada di kompetensi profesional. Nah, ini tadi yang perlu kita tekankan bahwasannya 4 kompetensi ini selalu terintegrasi atau selalu berkaitan. Coba Pebi tadi contohkan terkait kompetensi kepribadian. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari guru ataupun dalam kegiatan pembelajaran seperti apa? Contohnya ini Bu, seorang guru itu harus bertutur kata yang baik. Oke, good. Tadi terkait kompetensi kepribadian, gurunya harus stabil, dewasa, tidak boleh rasis. Tadi ya, toleransi itu termasuk ke dalam kompetensi kepribadian. Oke, Hilya. Sekarang jangan Hilya. Tadi Hilya udah paham, kayaknya udah berapa kali ya Hilya. Sahla. Sekarang Sahla. Contoh dari kompetensi sosial yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya sosial ya Bu. Misalkan Jika bertemu orang lain, menyapa itu iya. Ya, lingkupnya di sekolah aja kah atau gimana? Ya di sekolah jika misalkan bertemu guru ataupun satpam ataupun yang lainnya. Gitu. Oke, kalau di lingkup kehidupan ininya, rumahnya gimana? Tadi sama siapa? Kalau misalkan di rumah, ya tetangga. Ya. Oke. Kalau ada pengajian-pengajian misalnya ya, ikut. Terus ada perayaan-perayaan 17 Agustus berpartisipasi, setidaknya nyumbang seperti itu ya. Itu masuk ke dalam kompetensi sosial bagaimana kita bersosialisasi dalam kehidupan kita. Itu ya yang dinamakan 4 kompetensi ataupun bagaimana contoh konkretnya dalam ranah 4 kompetensi tersebut. Ibu harap kalian bisa paham, nanti juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun masih calon guru tapi sekarang sudah berupaya menerapkan hal-hal yang seperti itu. Nanti Hilya kalau bertemu teman bagaimana bertutur sapa, kemudian menguasai materi ya. Nanti kalian ini kan sebentar lagi skripsi. Lulus. Nah, ada juga kadang mahasiswa kita ini sebelum lulus sudah mengajar. Berarti sudah menjadi guru. Iya kan? Nah, berarti harus menerapkan 4 kompetensi. Meskipun ngajarnya adalah TK, ngajar privat, itu nggak apa-apa diterapkan, ya. Karena kalian akan menjadi guru yang profesional ke depannya, ya. Yang dinamakan guru profesional, apa sih yang dinamakan guru? Nah, Ibu sebelum Ibu tutup, apa yang dinamakan guru profesional? Apa pengertian guru profesional untuk saat ini? Nah, ada yang tahu nggak? Apakah Miftah udah ngajar TK sudah jadi guru profesional? Ngajar privat apakah sudah bisa menyandang guru profesional? Belum. Ya, coba Pebi, apa Pebi? Gimana apa pengertian guru profesional? Kalau guru profesional itu guru yang udah itu Bu apa? Yang udah sertifikat gitu Bu, yang udah. Iya. Ya, benar. Nah, kemarin sudah kita bahas, jadi guru yang profesional bisa masuk kategori atau kualifikasi. Jadi guru profesional ada kualifikasinya, yaitu salah satunya guru yang sertifikasi ataupun sudah melakukan pelatihan, datanya lengkap di nasional. Nah, itu baru dikatakan guru profesional. Kenapa guru statusnya adalah apa kemarin? Profesi. Nah, itu berkaitan juga, ya. Kita lihat seperti kedokteran. Kedokteran itu sebenarnya kenapa ada PPG juga kalau kita lihat kalau kedokteran itu sebenarnya di S1 itu belum bisa praktik, tapi dia praktiknya nanti ke profesi ya. Iya enggak? Atau bisa praktik kalau dia sudah ngambil keprofesian, bisa buka klinik. Nah, kemudian ada organisasi resminya, kemudian digaji secara profesional.
Makanya alhamdulillah guru masuk ke dalam ranah profesi. Tapi kadang pemerintah lupa, harusnya guru itu gajinya lebih gede ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah semakin hari semakin baik ya. Pemerintah kemarin juga kalau kita lihat siapa yang dulu divaksin? Guru loh yang pertama sekali divaksin, ya enggak? Guru itu terdepan, siswa belum. Pemerintah belum, nah, kecuali ininya ya, pemerintah strukturalnya ya. Guru yang pertama sekali mendapat giliran divaksin. Dalam artian pemerintah sudah menunjukkan betapa pentingnya guru di Indonesia ataupun guru dalam ranah pendidikan untuk mencapai apa? Ini ya kemajuan bangsa. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah. Kalian harus mencintai profesi kalian sebagai calon guru atau sudah menjadi guru nanti. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada ya? Ini Bu aja tadi yang nanya ya. Nggak ada yang bertanya kira-kira, tapi paham ya kira-kira apa terkait mata kuliah kita. Kemarin kalau ditanya, misalnya ditanya, Siti Masturo ditanya, apakah pedagang masuk ke dalam profesi? Siti Masturo. Ada nggak orangnya? Siti Masturo. Ini nih yang top. Ya, coba. Pedagang masuk profesi nggak? Masuk, Ibu. Kenapa? Karena ada gaji. Karena iya, karena mata pencarian. mata pencarian, Bu. Oke, siapa yang mau bantu jawab? Selain Mas Turo? Tidak, Ibu. Ya, kenapa Miftah? Karena tadi gimana Bu, profesional tidak gitu ya? Apakah Masuk profesi enggak? oh, iya. Pekerjaan pedagang? Tidak, Alasannya? karena kan untuk mendapatkan profesi itu kan ada syarat prasyaratnya ya Bu ya. Dan untuk pedagang itu kan kita bebas. Maksudnya bebas di sini maksudnya bebas itu jadi tidak ada ketentuan syarat tersendiri yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu bukan Bu? Ya, oke. Ada yang ingin melengkapi? Coba Zahro, masih ingat nggak? Apa syarat suatu pekerjaan bisa dikategorikan profesi? Ada yang masih ingat nggak? Coba Zahro masih ingat nggak? Hopifatun Zahro. Yo, masih ingat nggak? Kan kita awal-awal belajar itu loh. Kan Ibu bilang, apa? Masih ingat nggak? Aduh, udah pada lupa ya. Sayang banget daripada lupa ya. Jadi ada syarat, suatu profesi itu bisa dikatakan, suatu pekerjaan itu bisa dikatakan profesi. Seperti Ibu contohkan. Kamu misalnya artis, oh profesi saya. Nah, ada tokoh yang mengatakan artis juga masuk ke dalam semi profesi. Karena apa? Dilihat dari prasyarat atau kualifikasi untuk dikatakan sebagai profesi. Termasuk guru. Guru ada nggak ikatan organisasinya resmi? Ya, ada IGI, misalnya Ikatan Guru se-Indonesia, IGRI, ataupun PGRI. Guru, ada nggak kode etiknya? Ada. Kalau pedagang, ada nggak kode etik pedagang? Ada, Bu. Nah, artis ada nggak kode etik artis? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, organisasinya artis ada nggak? Nah, satu lagi ini yang lebih penting. Menempuh pendidikan atau kualifikasinya adalah menempuh jenjang pendidikan 4-3 tahun. Ada enggak? Nah, kalau itu tidak dimiliki satu pekerjaan, maka itu tidak bisa dikatakan profesi. Kalian bisa cari nanti ya makalahnya ataupun kebijakan-kebijakannya itu ada di buku Muhammad Fatur Rahman, kemudian siapa kemarin yang kita bahas itu yang Ibu kirim share di kalian itu. Nah, itu ya syarat-syarat untuk menjadi profesi ataupun suatu pekerjaan bisa dikatakan profesi.
Nanti pedagang berarti nggak masuk. Kalau tukang cukur masuk nggak? Nah, tapi kalau dari segi misalnya dia ada profesionalnya, profesionalitas itu apa yang dimasukkan dengan profesional, dia ada gajinya itu masuk sebenarnya. Tapi tadi kalau keseluruhan syarat atau kualifikasinya untuk dikatakan apa namanya suatu pekerjaan dibilang profesi ada syaratnya. Nah, kedokteran masuk, ya kan? Advokat masuk, hakim masuk, guru masuk. Apalagi kalau jurnalis masuk nggak? Masuk, Ibu. Nah, jurnalis bisa masuk karena ada ikatannya, dia harus menempuh satu pendidikan, kualifikasi pendidikan yang harus ada. Nah, kalau itu memenuhi berarti ada nggak ikatan jurnalis? Ada ya. Jurnalis kan ibaratnya harus orang pinter ya. Kalau di TV kayak Najwa ya. Yang di TV-TV itu loh, kalau kalian di Metro TV misalnya. Nah, itu biasanya ada syaratnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau artis, dia ada castingnya kan. Tapi apakah casting itu pendidikan? Nah, ada yang mengatakan artis itu semi, bukan profesi. Tapi kalau artis itu kayak kalau di infotainment, profesi saya ini. Nah, kadang Ibu, memang masuk artis ya. Nanti perlu dipertanyakan lagi ya, kita harus kritis ya. Golongan pekerjaan apa yang masuk ke dalam profesi? Apa saja? Nah, ini harus dibatasi karena ada syarat dan prasyaratnya tadi ya. Jadi seperti itu. Kalian sudah mengampu mata kuliah ini berarti harus paham. Setelah ini, oh kerjaan ini. Nah, kalau apa ya? Oh ya, pedagang tadi nggak masuk ya, yang jualan di Shopee ya berarti juga nggak masuk ya. Karena tadi apa namanya termasuk ke dalam pedagang ya yang jualan. Kalau presenter, MC, masuk nggak? Kira-kira. Presenter, masuk nggak ya kira-kira? Nah, harus dilihat lagi syaratnya tadi apakah apa? Kenapa Masuk. Kenapa masuk? Tadi harus jelas ya. Kenapa? Apakah presenter? Ya, kita harus lihat lagi ya. Lihat lagi syaratnya tadi, kualifikasi untuk dikatakan sebagai profesi. Apakah presenter ada ikatan organisasi presenter sedunia? Atau se-Indonesia ada nggak? Ibu rasa jarang ada ya. Iya nggak sih? Nah, itu udah nggak lulus berarti. Apakah presenter, apa tadi? Selain organisasi apa lagi? Harus menempuh pendidikan untuk jadi presenter. Mungkin hanya pelatihan, ya nggak? Presenter itu hanya cukup dilatih, tidak harus menempuh pendidikan atau kursus secara non formal. Nah, apalagi tadi syaratnya? Ada kode etik nggak presenter? Nah, kalau tidak memenuhi dari syarat-syarat itu berarti suatu pekerjaan tersebut tidak bisa dikategorikan profesi. Perlu kalian ketahui profesi itu tidak sembarangan. Makanya dia harus ada kode etik, disumpah. Guru itu ada kode etiknya, organisasi resminya, ikatan badan hukumnya. Maka itu baru dikatakan profesi. Nah, itu ya. Jadi kalian harus paham. Oke, cukup ya. Mungkin karena kita sudah 1:30 dari jam tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Ada pertanyaan enggak? Silahkan kalau ada. Kalau ada silahkan sebelum kita tutup. Yo. Cukup, Ibu. Ada pertanyaan enggak? Cukup ya. Oke. Kita UAS berarti sesuai dengan tanggal apa namanya? Dengan tanggal apa ya? Kelas kita ya. Berarti nanti Kosma tolong disesuaikan berarti hari Kamis minggu depan ya. Semoga
dengan apa yang sudah kita bahas, kita pelajari, kalian memiliki pemahaman, terus mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran kita saat ini adalah create atau mengimplementasikan, ya. Kita tutup untuk perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang, ada kesalahan-kesalahan selama belajar, hilaf-hilaf selama pembelajaran kita 1 semester ini. Mungkin kalian kurang maksimal karena di WA. Kira-kira kalian meskipun lewat WA, kira-kira tercapai nggak capaian pembelajaran? Paham ya? Apa yang tadi dimaksud dengan profesi, 4 kompetensi dalam pembelajaran. Makanya meskipun kita lewat WA, ada konfirmasi pemahaman kalian di awal, di tengah, dan di akhir. Sehingga meskipun kita lewat WA, ada Zoom-nya juga. Baik, Ibu akhiri. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini nggak foto dulu ya? Boleh Ibu. Boleh, Ibu. Ya, oke. Nanti share di kelas ya untuk sebagai bukti disiapkan nanti soalnya ada absensinya ya. Ini siapa yang moto? Boleh saya Ibu. Ya, oke, Sahla. Oke teman-teman yuk. Oke, dibuka dong Zoom-nya. Nah, cantik-cantik juga. Jangan-jangan baru bangun tidur nih ya. Yo. Oke. Yang mulai ya Bu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik. Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah. Semangat ya. Sebentar lagi kalian. Oh ya, Ibu ingin tanya. Yang kegiatan menulis skripsi, paham kan tadi ya? Pada ikut ya. Nanti minggu ini, Jumat ini terkait dengan analisis data kualitatif. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum. Ibu izin live ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Selamat Oke. Terima kasih, Bu.